Alhamdulillahi wahdah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan langit yang sangat luas dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalamnya banyak penghuni. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalamnya banyak gugusan-gugusan bintang. Ada matahari, ada bulan, ada planet-planet yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Dan sungguh telah kami perindah langit itu dengan bintang-bintang dan kami jadikan sebagai pelempar syaitan. Dan kami sediakan untuk para syaitan azab as-sa'ir, yaitu azab neraka sa'ir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dengan berbagai penjagaan. Di antara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berita-berita langit. Allah Subhanahu wa taala menjaga dari pencurian para syaitan. Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu senjata untuk menghantam mereka adalah masabih, adalah bintang-bintang yang berfungsi sebagai rujuman lisyayatin. Qatadah menyebutkan bahwa bintang itu fungsinya ada 3. Yang pertama adalah zinah lis-sama, hiasan untuk langit. Allah Subhanahu wa taala memperindah langit. Begitu kita melihat malam yang cerah, kemudian bintang bertebaran, bertaburan, maka kita lihat keindahan malam itu seakan-akan ada kedamaian dan terasa di hati kita. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap dengan bintang-bintang yang begitu indah. Di bulan purnama kita lihat sinarnya begitu terang. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia di siang hari. Allah Subhanahu wa taala terangi dengan sinar matahari. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana syaitan berusaha mencari berita. Dengan diutusnya Rasul, jalan-jalan untuk itu ditutup. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai kemudian ketika hati para malaikat itu stabil dari ketakutan karena ingin tunduk terhadap segala firman Allah Subhanahu wa taala, mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka mereka mengatakan bahwa Allah mengatakan yang hak. Kemudian syaitan berusaha mencari-cari berita itu. Mereka tersusun-susun dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengirimkan kepada mereka sampai terkena. Sebagian juga mungkin tidak terkena, dan itulah kondisinya. Sebagian dapat mencuri berita itu sebelum terkena oleh lemparan bintang, lemparan panah-panah api. Kemudian dia kabarkan kepada tukang sihir, dia kabarkan kepada dukun, tetapi dia tambahkan 100 kebohongan. Mungkin dia akan terbakar sebelum dia berhasil mencuri berita itu. Dan dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memperketat penjagaan itu. Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam surat Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba untuk mendapatkan rahasia langit
dan kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam', dan dahulu kami menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita-berita langit. Tetapi sekarang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada." Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri berita itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Sebagaimana kata Qatadah tadi, bahwa fungsi bintang-bintang itu yang pertama adalah zina as-sama, yang kedua adalah rujuman lisyayatin, dan yang ketiga adalah alamah yuhtada biha, yaitu pertanda atau alamat isyarat untuk mengetahui berbagai tempat. Mereka dengan bintang-bintang itu mengetahui berbagai arah. Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua makhluk-makhluknya memiliki fungsi masing-masing. Dan maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semuanya berada di dalam kuasanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit dari syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencari berita-berita langit. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, dan kami menjaga langit dari setiap syaitan yang terkutuk, yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi langit dari syaitanir rajim. Illa man istaraqas sam'a, kecuali yang berusaha untuk mencari berita-berita, fa'atba'ahu shihabun mubin, maka akan diikuti oleh panah api yang benar-benar bisa membakar mereka. Mubin, yaitu bahwasanya panah api itu adalah semburan api yang begitu terang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tanda kekuasaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda tersebut dengan begitu rupa. Malaikat yang begitu kuat, mereka tunduk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin yang mempunyai sifat-sifat ingin selalu membuat kerusakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka semburan-semburan api dari bintang-bintang yang bisa membakar. Allah jaga langit. Dan kita manusia begitu kecil, kita berada di bawah, kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada kita. Sejauh kita terbang, sejauh kita menuju langit, akan sampai di mana? Hanya pada batas-batas tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah yang menjadikan silih berganti malam dan siang, dengan peredaran matahari, dengan peredaran bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadzakkara au arada syukura. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan bintang
dan menjadikan di langit matahari dan juga bulan. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Bagi mereka orang yang ingin mengambil pelajaran dan orang yang ingin bersyukur. Kita yang lemah ini hendaknya mengakui akan kebesaran itu, sehingga kita mensyukuri nikmat dan kita juga berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam kemudian berubah menjadi fajar, kemudian berubah menjadi siang, kemudian nanti berubah lagi seperti itu setiap hari. Allah yang menguasai semuanya. Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang diciptakan. Ada keburukan-keburukan yang kita harus menjaga diri kita. Dan sebaik-baik penjagaan adalah kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari malam apabila telah gulita. Satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah. Kemudian mulailah malam menunjukkan gelapnya, gulita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk berlindung, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Sebagian kejahatan banyak terjadi di waktu malam, baik kejahatan dari manusia ataupun kejahatan dari jin, atau bahkan keburukan-keburukan yang mungkin berasal dari hewan-hewan. Maka kejahatan-kejahatan tersebut adalah keburukan yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang telah diciptakan. Kita berlindung kepada Allah. Dialah Allah tempat bergantung, Allah As-Samad. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasa yang seperti ini agar kita merasa bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Dan yang maha kuat itu Allah, yang maha menjaga itu Allah. Agar kita merasa bahwa segala nikmat ini pantas untuk kita syukuri. Malu kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah sedemikian rupa memberikan kepada kita, kita justru ingkar. Kita justru melakukan sesuatu yang tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu rupa menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan aturan-aturan Allah. Jika Allah berkehendak sedikit saja, maka akan berubah aturan itu. Seperti terjadinya gerhana. Bagaimana itu adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah. Seperti bergesernya sesuatu yang ada di alam ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita peringatan agar kita berfikir, bertadabbur. Bulan Al-Quran ini
adalah bulan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan diri dengan membaca ayat-ayat Allah dan mentadaburinya. Allah taala berfirman, "Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim." Langit yang kita lihat sepintas luas, padahal langit itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan bertingkat-tingkat. Ada yang tertinggi, ada yang paling rendah yang disebut dengan langit dunia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang berlapis-lapis. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Fussilat, faqadahunna sab'a samawat, lalu diciptakannya 7 langit, fi yaumaini, dalam 2 masa, wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan urusan masing-masing. Semuanya tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana as-sama'ad dunya, dan kami hiasi langit yang terdekat, yaitu langit yang paling dekat dengan bumi, ad-dunya, langit yang terendah. Allah Subhanahu wa taala hiasi bimasabiha, dengan bintang-bintang, wa hifdha, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu adalah ketentuan Allah Al-Aziz yang maha perkasa, dan Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Kita sebagai manusia melihat segala yang ada ini, kemudian kita berpikir kita itu makhluk yang kecil. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yang kecil ini untuk beribadah kepadanya. Yang besar itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan seluruh makhluk pada hakikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Allah memahami. Semua berada di dalam taskhir Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk berbagai hikmah, Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu dhiyaan. Apinya itu panas, membakar, tetapi sinarnya bisa sampai kepada kita untuk memberikan manfaat. Allah jadikan al-qamar itu nuran, mempunyai cahaya, tetapi tidak membakar. Allah Subhanahu wa taala terangi kita di malam hari dengan al-qamar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu sesuai dengan ketentuannya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk kemudian kita mengetahui adadas sinin, jumlah tahun, wal hisab, dan kita mengetahui perhitungan waktu. Dengan Allah ciptakan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq. Allah tidak menciptakan semua itu melainkan dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tanda-tanda itu untuk kaum yang mau mengetahui. Semoga Syahrul Quran ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang banyak mengkaji, banyak ingin mengetahui rahasia alam ini, untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau mengetahui dan menjadi golongan orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka orang-orang yang mengetahui, yaitu para ulama. Aku qouli hada, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.